Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cuan Online. Ya, pada video kali ini gue bakalan sedikit share pada kalian semua tentang make money online ya. Bagaimana cara mencari uang online. Di sini kita akan menggunakan agregator musik yang bernama SoundOn ya. Apakah yang dinamakan agregator itu? Nah, agregator itu sejenis kayak label rekaman lah ya. Tapi untuk independen itu bisa. Jadi kalau kalian itu seorang musisi indie yang tidak memiliki label rekaman sendiri dan tidak punya dana untuk merilis musik kalian sendiri, kalian bisa menggunakan agregator SoundOn ini untuk merilis musik kalian dan dijual di toko-toko online dan juga diupload ke layanan-layanan streaming lainnya. Dan selain itu, agregator SoundOn ini dia bekerja sama dengan TikTok ya. Jadi jika musik yang kalian buat itu digunakan oleh pengguna TikTok, maka kalian juga akan mendapat royalti. Jadi penghasilan kita dari musik SoundOn ini itu dari penjualan musik kita, baik itu dari Spotify, Apple Music, dan YouTube Musik juga ya. Dan selain itu kita juga mendapat royalti jika musik kita itu diputar di Spotify, Apple Music, Reso, TikTok, ataupun YouTube dan yang lain. Jadi di sini untuk awal-awal gue nggak bakalan cara bagaimana cara daftar dan yang lain karena sudah banyak yang membahas ya. Sini gue cuma bakal membahas tentang hitungan pendapatan. Jadi berapa yang akan kita dapat dari membuat musik yang kita upload di SoundOn ini ya. Jadi di sini ada salah satu musik gua ini 7 hari terakhir ya. Ini ada jumlah kesekian video. Jadi musik gua dipakai di TikTok sebanyak 3 video dan jumlah tontonan video adalah 1278. Jadi biasanya kalau musik kalian viral itu ya bakalan tambah meledak gitu ya. Kalau untuk live jumlah stream ini berarti ini adalah jumlah musik kita yang diputar baik itu di Spotify ataupun di YouTube Musik dan layanan-layanan streaming yang lain. Jadi perbedaannya kayak itu ya. Kalau ini adalah jumlah video yang dibikin di TikTok menggunakan musik kita dan ini adalah jumlah penonton video TikTok yang menggunakan musik kita dan jumlah stream adalah orang yang memutar musik kita di layanan streaming seperti YouTube Musik, Spotify, SoundCloud, Tidal dan yang lain. Lalu layanannya ada apa aja sih Bang di sini? Oke, kita cek di sini. Di sini gue ada sebenarnya udah ngerilis sekitar 10 lagu ya. Dan ini semua lagunya. Dan untuk layanannya ini baru tak submit dan sudah disetujui, cuma dia menunggu yang namanya rilis. Karena kalau meski sudah disetujui, dia membutuhkan waktu untuk melakukan rilisnya itu sekitar ya minimal 1 mingguan ya. Sejak dia disetujui. Jadi untuk layanan musiknya yang didukung oleh Spotify ini itu ada sekitar ada TikTok ya kan, Reso, Douyin ini untuk Cina ya. TikTok versi Cina itu Douyin, Napster, Amazon Music, ada iHeart Radio, Spotify, YouTube Musik, Deezer dan yang lain intinya ada ya banyak lah ya ini. Bahkan Instagram dan di Facebook juga bisa digunakan. Jadi jika musik kalian ada yang menggunakan di Facebook misal untuk membuat video apa itu video reel Facebook ya atau video reel Instagram kalian juga mendapat royalti. Seperti itu ya. Dan nanti kalian akan mendapatkan yang namanya akun Spotify Artis dan Apple Music Artis ini dibuat oleh otomatis oleh sistemnya ya. Jika kalian awalnya tidak memiliki dulu gue nggak punya, makanya ini dibikinin otomatis sama pihak sound on-nya. Tapi gue nggak bisa masuk ke dashboard artisnya ya, karena kita nggak punya akses. Jadi nanti semua musik-musik kalian yang dipublish oleh SoundOn akan berada di profil ini ya, profil Spotify dan profil Apple Music kalian. Sekarang kita akan membahas tentang royalti. Jadi berapa yang kita dapat sih Bang dari royalti? Untuk tahun pertama ya kalian akan mendapat 100% royalti dari TikTok dan resonya itu 100% untuk satu tahun pertama ya. Jadi pihak SoundOn tidak mengambil pangkasan apapun. Sedangkan untuk toko-toko lain seperti YouTube Musik, Apple dan yang lain dia mengambil 10%. Jadi kita dapatnya 90% royalti. Seperti itu.
Tahu seperti itu ya. Jadi ini ada TikTok, langsung ada streamnya. Ya, stream ini adalah jumlah streaming tadi ya yang udah tak bilang di awal. Selain di TikTok dan Reso, ini maksudnya di bagian stream. Nah, ini adalah yang di live streaming ya. Musik-musik gua yang di streaming di layanan seperti mungkin ya Spotify atau mungkin YouTube musik. Tapi kebanyakan di Spotify. Jadi kalau kalian awal-awal sepi ya musiknya sepi, bang musik sepi nggak ada yang make. Jadi sistem gue itu juga kayak gitu, gue juga sepi musiknya. Gue malah nggak bisa bikin musik aslinya ya. Tapi kok bisa bang bikin? Nah, gue make layanan yang namanya BandLab ya, BandLab gitu. Itu yang gue pakai dan gue make apa itu musik-musik contoh dari sono. Dan yang penting minimal ada dua tiga lapis musik itu bisa lah ya. 2 atau 3 lapisan. Intinya jangan musik satu solo satu liner aja. 2 3 lapisan kamu combine gitu. Nah kayak gini ya. Dan biasanya untuk narik minat para pembuat video itu biasanya awal-awal musiknya itu tak pakai sendiri di akun TikTok gua gitu. Jadi gue buat video sendiri. Untung-untung nanti kalau ada yang viral biasanya ada yang ikutan pakai musik itu kayak gitu. Lalu untuk pendapatannya gimana bang? Nah untuk pendapatan kita cek aja di sini. Dan di sini aslinya gue masih bingung tentang hitung-hitungan untuk pendapatan sound on itu kayak gimana ya. Terutama untuk di toko lain, Spotify ya. Oke, kita coba di toko lain. Ini untuk pembayaran bulan Agustus masih dalam penghitungan. Biasanya nanti sekitar tanggal 20 dia baru masuk semua ya totalnya berapa. Dan yang untuk bulan Juli gue dapat sekitar untuk TikTok dan Reso ya 1385. Emang receh sih ya. Tapi kalau banyak-banyak receh ya bisa jadi banyak ya. Masalahnya musik gue nggak ada yang viral. Banyak juga coba-coba ya. Jadi gue sharing ini buat ngasih kalian kayak pandangan gitu. Kan maksudnya ngajarin kalian nyari uang online secara instan enggak. Cuma ngasih kalian pandangan bahwa ada peluang lain ya di internet yang bisa kalian manfaatkan sekiranya emang cocok dengan passion kalian atau hobi kalian. Apalagi kalau kalian seorang komposer musik atau emang hobi bikin musik kayak gitu ya. Apalagi kalau kalian bisa bikin yang bagus. Ini gue bikin ala kadar aja ya ada yang make gitu. Lumayan. Untuk TikToknya emang seringnya dapat receh ya. Karena emang receh banget untuk TikTok untuk 10.000 tayangan video itu palingnya berapa gitu. Receh lah pokoknya, receh banget ya. Lebih enak ngandelin pendapatan dari toko lain. Kenapa? Karena kalau pendapatan dari toko lain itu kalau ada yang muter atau live streaming musik kita itu bayarannya lebih lumayan. Ini di Spotify ini ya. Diputar selama 781 kali dapatnya aja 2.300 ya lebih banyak daripada ini. Sedangkan ini gue yang di TikTok ini aslinya video gue kalau nggak salah bulan itu diputar sekitar ada yang bikin ada lumayan banyak bahkan pemutarannya itu hampir 30k ya. Total 30k penayangan dapatnya cuma ini aja receh 1.300. 30k penayangan video ya. Dan kalau nggak salah dipakai di hampir 20 atau 25 video lah. Lupa gue, tapi intinya ada hampir 30k-an penayangan dan dapatnya cuma 1.300. Dan untuk yang toko lain seperti ini yang paling banyak Spotify ya. Ini Spotify ini sekitar 2.363 untuk 781 penayangan. Tapi untuk hitung-hitungannya Spotify ini gue juga bingung karena apa? Karena di beberapa apa itu analitik yang lain, laporan yang lain ya, Spotify ini diputar 2 kali saja di Spotify kita dapatnya 148 kan, harusnya gede kan. Kalau 148 hanya dari 2 pemutaran, kalau 700 harusnya lebih banyak lagi kan. Anggap saja 50 perak lah satu penayangan ya kan. Kali 700 kan harusnya lebih banyak lagi. Kenapa cuma dapat 2000? Itu yang gue bingung gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa. Kalau di Pandora juga dapat tapi ya receh ya. Pandora itu mungkin satu pemutaran paling ya sekitar 40 perak. Tapi kalau hitung-hitungan Spotify harusnya minimal 50 perak ya. Baca 50 perak lah. Kalau ini tadi dapatnya 700 penayangan. Ini ya. Ini 700 penayangan harusnya kan dapatnya 50 kali 700 lah anggap aja kayak gitu ya. Kan lumayan harusnya ya. Tapi ini dapatnya cuma 2.363. Jadi hitung-hitungannya untuk royalti dari Spotify ini juga gue masih bingung dan kita juga nggak dapat laporan
rinci dan detailnya bagaimana. Tapi intinya di sini yang pengen gue tekanin ke kalian, gue cuma sharing yang namanya prospek ya. Dan kesempatan buat kalian yang ingin mencari uang di online di internet, ada peluang. Bagaimana cara kita bisa mendapat uang di internet dengan merilis musik kita secara secara mandiri gitu. Walaupun kalian tidak bisa membuat musik seperti gue juga nggak bisa buat musik dan semua musik ini kan, ini gue bikin dengan bantuan yang namanya layanan BandLab. Dan walaupun sebagian tetap gue improvisasi ya dengan nada-nada dan yang lain, tapi intinya gue nggak punya pengalaman musik sama sekali. Dan ya kayak gitu, intinya ada hasil gitu. Lagian kita kayak gini bikin sekali dan nanti kalau ada yang yang makai kita tetap dapat royalti. Dan ini di Spotify musik gue udah mulai banyak yang muter lah. Paling nggak tiap hari ada yang muter lah walaupun cuma beberapa orang gitu. Jadi udah mulai ada perkembangan. Dan gue kira bakal kedepannya juga semakin banyak musik yang gue rilis juga bakalan banyak juga yang muter ya. Ya misal kalau satu musik diputar cuma beberapa orang, tapi kalau kita ngerilisnya banyak kan jadinya juga banyak juga ya. Jadi bagi kalian yang mencari kesempatan mencari uang online di internet atau emang pengen bekerja secara full time internet, sebenarnya banyak banget prospek ya yang bisa kalian manfaatkan dan salah satunya adalah sound on ini. Dan enaknya di sini ya kayak gitu ya, kita mendapat royaltinya lebih banyak lah daripada kita di agregator lain. Selain sound on juga banyak agregator lain, tapi yang full gratis menurut gue yang terbaik sih sound on sih. Sound on itu terbaik menurut gue untuk dari gratisnya dan tanpa batas kita bisa merilis ya, tanpa batas. Kalau layanan lain tuh biasanya kalau yang versi gratis tuh dibatasi hanya berapa lagu gitu. Nanti kalau lagu lain pengen rilis harus bayar kayak gitu. Atau misal emang gratis tapi biasanya pembagian royaltinya 80 banding 20 80 atau bahkan 70 30. Itu sangat merugikan sih ya. Tapi kelemahan dari Sonon ini cuma satu menurut gue, yaitu dia tidak mendukung konten ID. Kalau agregator lain biasanya ada yang namanya konten ID. Jadi misal musik kita digunakan oleh orang lain di video mereka, baik itu di YouTube, Facebook, Instagram, dan yang lain, maka kita akan mendapatkan yang namanya hak royalti dari klaim konten ID. Tapi untuk Sonon ini dia belum mendukung konten ID. Oleh karena itu, maka kita hanya mendapatkan penghasilan dari royalti musik kita yang diputar oleh orang lain. Misal musik kita dipakai orang lain di video mereka, misal untuk YouTube dan yang lain, kita nggak mendapat apa-apa. Misalnya ya, video kita di-download langsung dipakai buat musik background videonya dia di YouTube, kita nggak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena kita emang nggak memiliki yang namanya hak konten, klaim konten ID, belum mendukung itu. Jadi mereka bebas menggunakan kayak gitu, kayak free copyright musik lah kayak gitu sistemnya. Jadi pendapatan kita cuma ada ketika pendengar itu memutar musik kita langsung yang ada di YouTube Musik atau YouTube atau Spotify akun resmi kita kayak gitu. Ya, cuma itu aja sih kekurangannya. Ya, mungkin itu dulu untuk informasinya. Semoga membantu dan menjadi inspirasi buat kalian. Untuk next video gue bakalan sharing peluang-peluang lain yang sekiranya bisa kalian gunakan baik itu untuk sekedar kerjaan sampingan atau emang pengen kalian jadikan sebagai full time ya kalau kalian memang suka dan cocok dengan passion kalian. Oke, thank you banget sudah menonton. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel Cuan Online. Dan see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.